Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat. Selamat sore, salam sehat, suster. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Kami mahasiswa Stikes Pantirapi, dengan saya Dan Yudikdo, dengan teman saya ada Miki, ada Meriti, dan ada Lina Widyastuti. Kami mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu untuk berkenan sejenak meluangkan waktu berkumpul di tempat ini, walaupun situasi yang serba dibatasi dengan pandemi. Tujuan kami berkumpul di tempat ini adalah untuk belajar bersama mengenai cara tepat tangani tersedak orang dewasa. Waktu yang kita butuhkan sekitar 30 menit. Apakah mungkin Bapak Ibu berkenan? Ya, kami berkenan. Baik, sebagai protokol kesehatan selama dalam pertemuan ini kami tetap menjaga jarak, menggunakan masker dengan tepat. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kita masuk ke dalam acara inti, marilah kita buka dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, untuk berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke acara inti, waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Mbak Mary. Baik, terima kasih Mas Herinyo atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Merici. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tersedak, apa gejala yang ada yang biasanya muncul. Baik, kita mulai dari pengertian tersedak. Pengertian tersedak adalah posisi di mana jalan nafas kita itu tertutup oleh benda asing, bisa makanan atau apapun itu, baik secara total maupun sebagian. Nah, kondisi ini yang menyebabkan seseorang bisa mengalami gangguan nafas. Jadi bisa mengalami gangguan pernafasan karena saluran nafasnya tertutup oleh benda asing. Bahkan kejadian ini juga bisa menyebabkan kematian. Tersedak pada orang dewasa biasanya itu terjadi karena yang pertama itu jika makan atau mengunyah makanan tidak secara sempurna, lalu makan pedas dan tertawa. Itu untuk pengertian tersedak. Lalu untuk gejala yang biasanya timbul karena tersedak pada orang dewasa, yang pertama adalah bisa muncul batuk. Lalu mungkin rasa seperti tercekik sehingga orang pasti akan memegang leher. Lalu biru itu dikarenakan karena kondisi tubuh yang kekurangan oksigen sehingga menyebabkan keadaan yang biru itu. Lalu biasanya juga tidak bisa menangis atau tidak bisa berbicara karena tersedak itu. Lalu penderita itu bisa mengalami batuk lemah dan susah bernafas seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu tersedak, lalu gejala yang muncul, tanda yang muncul bagi orang tersedak itu seperti apa. Untuk penanganannya, bagaimana cara menangani orang tersedak pada orang dewasa, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Lina. Nanti akan diajarkan bagaimana dan caranya apa saja. Seperti itu, waktu saya berikan kepada Mbak Lina. Terima kasih. Mbak Meriti, selamat siang Bapak Ibu. Saya di sini akan memberikan informasi tentang bagaimana menangani pasien yang tersedak atau jika ada salah satu keluarga kita yang tersedak. Di sini saya akan mempraktekkan. Nanti Bapak Ibu bisa sambil melihat gambar yang ada di leaflet. Untuk cara penanganan yang pertama itu adalah dengan menepuk punggung. Caranya, jadi kita tetap menopang si penderita yang tersedak, kemudian kita tepuk di punggung penderita, itu di punggung bagian atas di antara entong-entong sini, kemudian kita tepuk 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk cara yang kedua itu dengan cara hentakan di perut. Caranya, posisi kaki kita salah satu maju di antara kaki penderita, kemudian tangan kita satu merangkul dengan cara menggenggam begini, kemudian tangan yang satu lagi itu menggenggam genggaman kita di tangan yang pertama, kemudian kita letakkan di ulu hati penderita. Nah, posisi pasien itu agak membungkuk, kemudian kita berikan hentakan ke dalam dan ke atas. Jadi posisinya begini, begitu. Kemudian untuk yang ketiga itu hentakan di dada. Posisi kaki kita masih sama. Kemudian kita tetap merangkul, tangan yang satu itu merangkul penderita.
Kemudian bedanya dengan yang di perut itu posisi tangan kita itu ada di dada tengah-tengah begini. Kemudian ini kita rangkul seperti posisi hentakan di perut. Kemudian kita berikan hentakan yang sama ke dalam dan ke atas. Begini. Nah, untuk menangani penderita yang tersedak itu ada 3 cara itu. Tetapi jika dalam kondisi pasien tidak sadar, Bapak Ibu bisa langsung membawa penderita ke rumah sakit. Begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa membaca di dalam leaflet. Di situ juga kami sertakan gambar. Akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bagaimana pencegahan supaya kita tidak tersedak. Yang pertama adalah dengan menghindari pada saat kita makan atau minum itu dengan berbicara atau dengan bercanda. Kemudian yang kedua, jika kita sedang makan atau minum itu tidak terburu-buru. Yang berikutnya, jika kita melihat atau kita sendiri mengalami sedang sesak napas, kemudian ada orang lain sedang kejang, itu jangan diberi makanan atau minuman karena itu akan membuat tersedak. Untuk waktu saya kembalikan kepada Mbak Merici. Selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lina atas kesediaannya memberikan bagaimana cara penanganan untuk orang tersedak, bagaimana selalu memperagakan juga bagaimana cara-caranya untuk mengatasi orang tersedak. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti kita akan dipandu oleh teman saya Mbak Miki. Jadi bagi Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada sesi ini. Begitu Bapak Ibu, waktu saya berikan kepada Mbak Miki. Monggo, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Merici yang sudah memberikan penjelasan mengenai tepat tangani tersedak. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu ya, di sini saya akan memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan Mbak Merici tadi. Nanti yang tahu jawabannya bisa menunjukkan jarinya ya. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tersedak, Bapak Ibu? Saya Mbak. Oh ya, silakan. Tersedak itu tersumbatnya saluran napas akibat benda atau makanan, bisa total, bisa sebagian. Nah, itu bisa menyebabkan sulit untuk bernapas dan bisa menyebabkan kematian. Itu Mbak. Oh iya, baik, tepat sekali. Terima kasih ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa saja yang terjadi pada orang tersedak. Monggo, siapa yang menjawab? Saya tak coba menjawab ya Mbak. Oke, monggo Mbak. Tadi yang ditanyain gejala ya Mbak. Iya. Nah itu gejalanya itu orangnya itu nggak bisa nangis, nggak bisa bicara, terus terus bisa jadi biru soalnya Mbak tadi apa? Kekurangan oksigen. Ya. Terus memegang tenggorokannya, terus susah napas. Ya, terima kasih. Jawabannya betul sekali. Ditambah gejala pada akhirnya penderita tidak sadar ya Mbak ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa saja dan bagaimana cara menangani tersedak pada orang dewasa? Monggo silakan, siapa yang menjawab lagi nih? Saya ya Mbak. Ya, silakan Bu. Yang pertama itu ditepuk di punggung. Kemudian itu yang caranya itu berdiri di belakang korban. Kemudian menepuk-nepuk di punggung sebelah atas, di tengah-tengah entong-entong. Tepuknya 5 kali. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan hentakan di perut. Itu dengan cara tangan melingkar, diletakkan di ulu hati, kemudian dihentakkan ke dalam dan ke atas. Gitu Mbak. Oh ya, baik, betul ya Bu ya untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, bagaimana cara pencegahan tersedak? Monggo, siapa yang menjawab lagi? Ulosus. Iya, monggo Pak. Caranya itu
Yang pertama, menghindari makan dan minum pas bercanda, jadi orang lain bercanda. Terus makannya tidak terburu-buru. Ngoten sus. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semuanya sangat kooperatif yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Untuk waktunya saya kembalikan ke teman saya. Silakan Heryu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, semuanya pertanyaannya sudah terjawab dengan baik nggih. Terima kasih antusiasnya Bapak Ibu semua dalam diskusi ini sudah bagus. Saya akan sedikit menyimpulkan bahwa tersedak itu adalah tersumbatnya saluran pernapasan yang bisa mengakibatkan tidak sadar hingga menyebabkan kematian. Tetapi untuk menghindari, kita bisa melakukan penanganan sebelum kita membawa ke rumah sakit, yaitu dengan menepuk punggung yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lina tadi, dan melakukan hentakan perut dan hentakan dada. Nah, untuk kita bisa mencegah dengan cara menghindari makan dan minum dengan bicara atau bercanda. Jangan lakukan terburu-buru, dan jika ada orang kejang, jangan berikan makanan dan minuman. Dan setelah mendapatkan informasi ini, yang saya harapkan ini bisa diteruskan ke keluarga lain supaya bisa bermanfaat bagi banyak keluarga. Lalu untuk leaflet ini bisa Ibu bawa pulang untuk bahan bacaan, atau misalnya Ibu ingin mencari sumber-sumber informasi, bisa dibaca dengan leaflet ini. Baik, demikian acara penyuluhan kesehatan kami. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Saat untuk menutup acara kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore, salam sehat.